Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Noval Anggit Syafika dari Program Studi Informatika dengan NPM 504259391. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Algoritma Pemrograman 2C. Judul proyek yang saya pilih atau yang saya kerjakan adalah program pemesanan makanan di restoran. Jadi programnya adalah simulasi sederhana dari proses pemesanan makanan mulai dari memilih menu, hitung total harga, ngasih diskon dan pajak sampai mencetak slip pembayaran. Untuk tujuan program yang saya buat ini untuk mempermudah ya proses pencatatan pesanan pelanggan di sebuah restoran sehingga kasir nggak perlu tuh hitung total belanja secara manual. Selain itu, eh, tugas ini juga bertujuan untuk menerapkan beberapa konsep dasar pemrograman yang sudah saya pelajari, yaitu input data dari pengguna, percabangan menggunakan if, elif, dan else, perulangan menggunakan while dan for, fungsi atau prosedur untuk setiap blok program, serta perhitungan sederhana seperti subtotal, diskon, dan pajak. Untuk sebelum masuk ke kode program, saya akan jelaskan dulu algoritma secara garis besar. Pertama, program yang saya buat ini nampilin daftar menu restoran untuk menu restoran beserta kode dan harganya. Kedua, program akan meminta pengguna memasukkan kode menu yang dipesan. Ini akan terus berulang sampai sama pengguna belum memasukkan angka 0 setiap kali pengguna memilih menu yang valid. Program akan meminta jumlah porsi lalu menghitung totalnya dan menyimpan ke dalam daftar pesanan. Ketiga, kalau pengguna masukkan kode yang tidak di menu, program akan menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Keempat, setelah pengguna selesai memesan dengan memasukkan angka 0, program akan menjumlahkan seluruh subtotal menjadi total belanja. Kelima, program akan mengecek apakah total belanja sudah mencapai Rp100.000 atau lebih. Kalau iya, pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Keenam, setelah dikurangi diskon, program akan menghitung pajak PPN sebesar 10%, lalu menjumlahkannya menjadi total akhir yang harus dibayar. Terakhir, program akan mencetak slip pembayaran yang berisi rincian total harga, diskon, pajak, dan total akhir. Uh, Selanjutnya kita lanjut ke bagian pseudocode. Ini adalah pseudocode yang saya buat dari program tadi. Pseudocode ini menuliskan awal program dari menggunakan struktur if else, lalu while for, input dan output. Bisa di sini saya menggunakan ruangan while untuk membaca input pesanan berulang kali sampai menggunakan masukkan 0. Di dalamnya ada percabangan if else, untuk mengecek apakah kode menu valid, kosong atau tidak ditemukan. Setelah itu saya menggunakan peluangan for untuk menjumlahkan total pesanan menjadi total belanja. Kemudian percabangan if else lagi untuk menentukan apakah pelanggan mendapatkan diskon atau tidak. Sekarang saya akan tunjukkan source code dari program yang saya tulis menggunakan bahasa pemrograman Python. Di bagian atas, paling atas, saya membuat sebuah dictionary bernama menu. Ini tuh isinya kode menu sebagai key dan nilainya berupa nama makanan beserta harganya. Saya juga membuat 3 variabel konstanta yaitu batas diskon, persen diskon, dan persen pajak supaya nilainya mudah tanpa harus mengedit banyak bagian kode. Sampai ke fungsi tampilkan menu. Fungsinya bertugas menampilkan seluruh isi menu ke layar dalam bentuk tabel yang rapi menggunakan peluangan for untuk membaca setiap kode dan nama menu satu per satu. Fungsi berikutnya ada input pesanan. Ini adalah fungsi paling penting karena disinilah program membaca pesanan dari pengguna. Saya menggunakan perulangan while yang terus menerus berjalan selama pengguna belum masukkan kode 0 di dalam perulangan. Ini ada percobaan kalau kode sama dengan 0, perulangan dihentikan. Kalau kode ada di dalam menu, program akan minta jumlah porsi, menghitung subtotal lalu menyimpan dalam list bernama daftar pesanan. Tapi kalau kode tidak ditemukan, di menu program menampilkan pesan error dan meminta input lagi. Saya juga menambahkan validasi, misalnya kalau jumlah porsi yang dimasukkan 0 atau negatif, program akan menolak dan meminta input ulang. Setelah itu ada beberapa fungsi perhitungan. Fungsi hitung diskon menggunakan percabangan if else.
Kalau total belanja sudah mencapai Rp100.000, pelanggan mendapat diskon sebesar 10%, kalau belum diskonnya 0, dan fungsi hitung pajak untuk menghitung PPN 10% dari total setelah dikurangi diskon. Fungsi terakhir adalah cetak struk yang bertugas memberikan hasil akhir dalam bentuk struk pembayaran lengkap dengan rincian setiap item pesanan, total harga, diskon pajak, dan total yang harus dibayar. Semua fungsi ini kemudian secara berurutan di dalam fungsi main yang merupakan fungsi utama dari program di bagian paling bawah. Akhirnya saya akan coba jalankan programnya secara langsung. Seperti yang terlihat, program pertama-tama nampilin daftar harga, menu, ya kan, sesuai kode yang tadi. Kita bakalan coba input menu pertama, misalnya jumlah dari si menu. Oke, sudah ditambahkan menu yang pertama. Kita akan coba misalkan tambahkan menu keempat, tambah jumlah menunya. Lalu kita coba tambahkan angka yang tidak ada pada list menu, maka eh, output akan menampilkan kode menu nggak ditemukan. Baik, sekarang kita tambahkan menu lagi dan jumlah menu. Lalu kita selesaikan program dengan input 0. Nah, seperti yang dilihat di struk pembayaran, dengan jumlah dari si menu hingga subtotalnya dijumlah ketemu harga total, lalu dikenakan diskon sebesar 10%, yaitu 14.900, dan PPN 10%, 13.410, hingga total bayar adalah Rp147.510. Jadi seperti itu program pemesanan makanan di restoran yang saya buat, mulai dari algoritma, pseudocode, shortcode, sampai demonstrasinya. Program ini bisa dikembangin bagi ke depannya. Misalnya buat tambahin metode pembayaran, nyimpan TW transaksi, atau sampai bikin tampilannya lebih interaktif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.